Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sofia Putri, jurusan Pendidikan Bisnis kelas 1B, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM di Indonesia, dan kasus kali ini tentang Trisakti Semanggi 1 dan 2. Penyelidikan kasus ini menyeret 6 terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti, yang kemudian mendapatkan hukuman 2-10 bulan pada 31 Maret 1999. Dan 3 tahun kemudian 9 terdakwa ini disidangkan di mahkamah militer, yang kemudian dihukum 3-6 tahun penjara pada Januari 2002. Namun Komnas HAM menyebutkan bahwa terdakwa dalam kasus ini masih memberikan hukuman pada pelaku lapangan dan bukan komandannya. Sebelumnya pada tahun 2002 lalu DPR membentuk Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2 TSS atas desakan mahasiswa dan keluarga korban. Setahun kemudian Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer. Mahasiswa dan keluarga korban pun tidak puas. Pada 2001, Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 dengan membentuk KPP HAM. Pada mahasiswa pun membantu Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti dan saksi kasus penembakan tersebut. Dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti pemulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat. Dalam peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 dengan 50 orang perwira TNI atau Polri diduga melibatkan dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sesuai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan pada April 2002. Di tahun berikutnya, Kejaksaan Agung menolak dengan alasan kasus tersebut sudah disidangkan melalui pengadilan militer, sehingga tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Padahal, menurut Komnas HAM, peradilan militer hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili. Dan pada Maret, dalam rapat tripartit antara Komnas HAM, Komisi 3, dan Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agung tetap berkukuh tidak akan melakukan penyelidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM. Selain itu, Komisi 3 juga memutuskan pembentukan panitia khusus Pansus Orang Hilang. Jadi, singkatnya seperti itu. Dan menurut saya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki semua manusia tanpa terkecuali dan semata-mata karena mereka adalah manusia. Dan di Indonesia sebagai negara demokrasi sudah sepatutnya mengakui, melindungi dan menjaga hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Karena penjaminan HAM merupakan keadaan mendasar untuk membentuk suatu negara demokrasi yang ideal. Perlindungan hak asasi manusia ini mencakup sebagai hak dasar bagi keberadaan seorang manusia, termasuk hak ini untuk diperlakukan setara, tidak mengalami diskriminasi yang bersifat rasial dan semacamnya. Jadi kita tuh harus menjaga hak HAM yang dimiliki manusia gitu. Kita harus adil dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.